Dodi Sudrajat, Mayang Luciana Fitri, belakangan ini sedang menjadi buah bibir banyak orang usai dituding berbohong soal pengakuannya sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi yang mendapat beasiswa dari Universitas Mustopo. Faktanya, Mayang baru saja mendaftar dan belum resmi diterima di Fakultas Kedokteran. Sementara terkait beasiswa, Dodi Sudrajat akhirnya buka suara jika putrinya mendapatkan beasiswa dari seseorang yang bersifat personal, bukan dari pihak universitas. Dari situlah ayah dan anak itu mendapatkan sindiran pedas dari netizen yang membandingkan donasi rumah Galaskai dengan biaya kuliah Mayang yang mendapatkan bantuan dari orang lain. Mendapat sindiran tersebut, Dodi menampiknya jika bantuan yang diterima oleh Mayang lebih pada kependidikan. Dan terlepas dari segala cibiran netizen tersebut, nyatanya hingga saat ini Mayang tetap memiliki semangat untuk terus eksis di dunia hiburan demi meneruskan jejak sang kakak almarhumah Vanessa Angel. Oke, ini sekarang udah diklarifikasi ya. Ini rame banyak dibicarakan di media sosial. Supaya jangan salah, ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Dedi mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tidak ada kita bicara Mayang itu mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut. Beasiswanya itu ada seseorang yang memberikan beasiswa ke Mayang untuk sekolah di atau mengambil jurusan Fakultas Kedokteran itu di Mustopo. Jadi beasiswanya itu personal gitu. Ada seseorang yang Dedi nggak bisa sebutkan namanya, orang ini baik sekali dan yang beliau inilah yang memberikan beasiswanya ke Mayang ya. Jadi clear ya, bukan dari Mustopo. Oh, dalam artian Mayang dibiayain oleh seseorang ya. Kalau lihat ke depannya sih sebenarnya kan Dedi juga udah mulai tanya-tanya ya ke saudara, kan ada kan tantenya dia dokter gigi ya, tante Rini itu. Ya itu nanti kemungkinan alat-alat itu kan perlu ya, alat-alat untuk prakteknya Mayang dan sebagainya ya. Kalau Dedi sih sebenarnya tinggal tergantung nanti lihat ke depannya. Kalau misalnya memang harus Mayang harus membeli alat-alatnya kedokteran itu untuk dari Dedi, ya Dedi yang beli nanti. Tapi kalau misalnya seseorang ini yang baik hati ini, yang ini udah nggak usah, Dedi nggak usah keluar uang, pokoknya nanti semua alat-alat praktek segala macam saya yang biayain ya sudah. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan sama aja beasiswa kan. Tapi kan beasiswanya kan bukan dari kampus lagi, Dedi bilangin sekali lagi ya di garis bawah ini underline bukan dari Mustopo. Nggak mau udah dijelasin ya, itu pokoknya sekarang ini nggak mau dijelasin siapa orang itu, alasannya apa, Dedi nggak mau jawab, Dedi nggak mau komen. Yang penting orang itu baik dan mau membiayai Mayang untuk kuliah, udah itu aja cukup. Dia susah gampang sih. Itu tadi aku 100 soal, durasi 2 jam, ya lumayan sih. Tadi kita sempat stres. Jadi dia ditemenin juga tuh, dia ditemenin juga, dari support. Apakah yang susah? Dari semalam dia udah mulai belajar. Kan dia udah bilang besok nih ada tes online dari Mustopo gitu ya. Udah, kamu belajar dulu. Nah tadi dia ditemenin tuh, agak susah, agak stres juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari Mustopo. Tapi dia bilang udah jawab aja semampu kamu gitu. Jadi tadi setelah online terus ada Zoom juga dari pihak Mustopo, Zoom online wawancara dengan Mayang dan Dedi, semua orang tua ya, beberapa orang tua yang anaknya daftar di situ, kita Zoom semua. Berarti isu Mayang sudah diterima belum ya, Ded? Iya sebenarnya sih kalau isu belum diterima memang benar, karena memang prosedurnya harus melalui tes dulu gitu, Jadi tadi sudah melalui proses tes, tadi juga ada wawancara, ya sudah sebenarnya sih sudah ada penerimaan itu dari berapa? Dari ribuan itu kata orang Mustopo ini cuma hanya diterima hanya ratusan aja sih.
Nasib malang yang dialami oleh Mayang rupanya juga turut dirasakan oleh Fuji. Di balik senyum cerianya, ternyata baru diketahui belakangan ini Fuji mengakui dirinya ternyata pernah depresi karena hujatan netizen yang menuding dirinya dompleng ketenaran dari sang kakak ipar. Tidak sedikit yang menuding kepopuleran yang kini diraih oleh Fuji secara instan dituding lantaran menjual kesedihan melalui jalur musibah atas wafatnya almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel. Karena hujatan itulah Fuji mengaku sempat depresi, bahkan sampai berkonsultasi kepada seorang psikolog. Lantas, seperti apakah tanggapan sang ayah Haji Faisal hingga dokter psikolog terkait hujatan hingga kritikan yang diterima oleh Fuji hingga Mayang? Oh iya, gue viral karena kematian. Sampai dulu tuh pernah kayak aku masukin ke hati kayak, oh iya dulu gue tuh bukan siapa-siapa, gue nggak pantas di sini. Sampai mikir kayak gitu. Pernah dimikir kayak gitu kayak, oh iya gue bukan siapa-siapa. Sedih lagi. Mungkin sekadar konsultasi, saya nggak tahu juga ya, tapi nggak sampai beritanya ke saya, nggak sampai. Soalnya biasanya kalau dia sudah curhat ke mamanya, ya biasanya mamanya bisa aja mengendalikan. Nah, udah selesai dah tuh. Tapi apa dia sampai ke situ, mungkin pihak-pihak lain yang menyampaikan, nggak tahu lah. Tapi saya rasa enggak lah. Tapi kalau memang seandainya sampai, ya mungkin dia ketemu kayak begini, ya curhat itu biasa lah. Ya bagi saya semuanya itu saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau mereka atau anak saya tidak mempunyai suatu reputasi, ya nggak mungkin lah dia sampai seperti sekarang. Iya, prestasi. Ya, kalau mereka tidak punya prestasi, nggak mungkin lah sampai seperti sekarang. Tapi bagaimana prestasi apa, Tuhanlah yang tahu. Ya bagi saya semuanya itu saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau mereka atau anak saya tidak mempunyai suatu reputasi, ya nggak mungkin lah dia sampai seperti sekarang. Iya, prestasi. Ya, kalau mereka tidak punya prestasi, nggak mungkin lah sampai seperti sekarang. Tapi bagaimana prestasi apa, Tuhanlah yang tahu. Maka diberi ganjaran seperti ini oleh Tuhan karena ada prestasinya itulah. Kalau nggak ada prestasinya, Tuhan tidak akan menaruhnya pada posisi sekarang. Itu secara logika akal aja kita berpikir ya. Mungkin yang disebut dengan eksistensi itu adalah mereka mendapat perhatian dari masyarakat ya, jadi dikenal ya, begitu kan maksudnya. Jadi dari sekian banyak kasus yang bertubi-tubi yang berkelanjutan tentang meninggalnya Vanessa dan suami, lalu tentang hak asuh anak, lalu mereka juga banyak menjadi sorotan ketika mereka menjadi orang tua asuh dari Gala sendiri. Memang terlihat antusiasme masyarakat terhadap yang memberikan perhatian ke mereka itu cukup tinggi ya. Jadi banyak juga yang mungkin saya lihat di berita itu mereka mungkin mendapat sorotan-sorotan itu yang selama ini mungkin mereka nggak pernah dapat. Jadi bisa dikatakan tiba-tiba mendapatkan perhatian-perhatian tersebut setelah sepeninggal kakaknya itu, seperti itu. Dan namanya kan masyarakat ketika memberikan perhatian atau care sama seorang idola, ketika mereka pasti ingin mencari tahu latar belakang idolanya, dan sampai apalagi sekarang kasusnya itu ketika orang tuanya meninggal, Gala sendiri kan juga menjadi sorotan publik di mana masyarakat yang memberikan perhatian yang juga pengen tahu kabar dari Gala, mereka mencari tahu lebih dalam tentang orang-orang yang ada di sekitar Gala, termasuk juga dari paman dan bibi. Lagi dari sisi Puji dan Maya memang sebaiknya membatasi atau memilah sih informasi apa yang diterima atau tidak. Kalau memang merasa bahwa apa yang dicapai itu atas usaha sendiri, ya nggak perlu didengar juga orang-orang yang memang mengatakan hal sebaliknya. Pasti pengaruh ya, apalagi kalau kita selalu berada di bayang-bayang kakak kita ataupun orang tua kita. Dan banyak juga informasi-informasi yang saya tangkap dari berita, komentar-komentar netizen itu seakan-akan banyak yang memojokkan mereka seperti mengambil kesempatan di balik ketenaran berita meninggalnya kakaknya. Itu kan jahat sekali ya. Maksud saya di sini ada baiknya kita sebagai masyarakat tuh berkomentar yang bijak dan memberikan dukungan yang cukup kepada mereka yang lagi ditinggalkan gitu. Kita perlu menghindari dulu kata-kata eksis di jalur musibah, karena biar bagaimanapun ketika seseorang mencapai puncak pasti ada aja yang nggak suka. Dan kebetulan di saat ini hal yang bisa dikritik adalah atau yang dikomentari adalah jalur eksistensi
di saat musibah ini. Ya, Mayang dan Puji sedang berada di posisi yang sedang ini beranjak berkembang. Ada baiknya kita bijak-bijak untuk memilah mana komentar-komentar yang perlu kita dengar, mana komentar yang kita nggak perlu dengar lagi. Selama kita tahu kita lakukan baik, kita tidak menyakiti orang lain, dan kita memang punya potensi dan berusaha bekerja keras sama seperti orang lain, lakukan. Itu nggak perlu dengar kata-kata orang, sindiran-sindiran ataupun nyinyiran-nyinyiran orang yang mungkin hanya sebatas iri saja melihat eksistensi mereka.